Ada pujian mengatakan, "Ku membawa bejanaku dari tanah liat." Ya, kita membawa hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang menjadi harta yang indah dan mulia dalam hidup kita. Ku membawa bejanaku dari tanah yang tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Baik dua. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti. Isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Kau ganti, hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Sekali lagi, walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Dari hari
Dia membaharuiku. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala sebentar sebelum kami semua masuk di dalam pendalaman Alkitab. Biar kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan hadir di tengah-tengah kita dan mengurapi kita semua, baik pendengaran, bagi yang menerima firman, dan juga hikmat akal budi kepada hambanya yang akan menabur firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Engkau masih berikan kepada kami untuk sekian kalinya, di mana kami masih diizinkan untuk belajar firman-Mu walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat, akal budi yang dari surga, dan urapan-Mu juga Tuhan pada pendengaran jemaat-Mu sekalian, dimanapun mereka berada. Engkau jangkau Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Segala pekerjaan iblis yang menyelinap mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis dipatahkan, bahkan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Elehem. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika malam hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan. Iya, malam hari ini kita akan membuka kembali Alkitab kita dan kita akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Iya, puji Tuhan. PA yang lalu kita mendengarkan penjelasan tentang penyesatan yang dilakukan oleh Babel, ya, yaitu dengan ilmu sihirnya, ya. Kita akan lanjutkan pembacaan ini. Silakan. Wahyu 18 ayat 21 sampai dengan 24. Ya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, ayat kedua. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalam. Ya, ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, saudaraku, ayat-ayat yang baru kita baca ini menceritakan tentang kesudahan, ya, atau nasib akhir dari Babel, kota besar, di mana kota itu tempat sarangnya segala kejahatan dan segala kenajisan. Murka Allah telah ditimpakan atas Babel, ya. Pada PA yang lalu kita mendengarkan penjelasan tentang penyesatan yang dilakukan Babel ini dengan ilmu sihirnya, ya. Ayat 23 bagian B. Coba ayat 23 bagian B, ya. Di situ dikatakan karena pedagang-pedagangmu, ya, terus adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, saya masih bicara tentang ilmu sihir, ya. Ya, ini bukan sesuatu yang diremehkan, saya sebab kenyataannya dengan ilmu sihirnya ini Babel sudah banyak menyesatkan bangsa-bangsa, ya. Bahkan di situ dikatakan semua bangsa, ya. Bayangkan, saudara,
Kalau semua bangsa disesatkan, kan berarti tidak ada yang selamat, ya. Lalu bagaimana dengan nasibnya gereja? Kalau kita tidak sedari sekarang ini kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengetahui ya apa yang bakal terjadi nanti, ya. Saudaraku, di sini kita melihat ya, jadi Babel ini memukau banyak orang, ya, memukau banyak orang. Banyak orang telah terpesona dengan ilmu sihirnya. Apa saja yang telah memukau manusia di zaman sekarang ini? Kita lihat, saudara, ya, dunia ini tidak pernah sepi dengan hiburan, ya. Selalu ada saja hiburan yang ditayangkan di televisi ya untuk menghibur para pemirsa. Dan kita lihat, saudara, ya, apa yang ditayangkan di situ dalam bentuk kesenian, ya, dalam bentuk nyanyian, ya, dalam bentuk musik, dan itu terus berkembang, ya, baik itu seni tarinya, ya, seni musiknya, dan lain sebagainya. Nah, di antara kesenian-kesenian itu yang paling menonjol, nah itu adalah yang paling menonjol itu adalah tarian, ya, dan seni tari dan musik, ya, itu yang paling menonjol, ya. Hampir kita bisa menyaksikan itu tiap kali kita menyaksikan ya tayangan di televisi. Kita lihat dalam tayangan di televisi bagaimana menonjolnya ulah dari para penyanyi-penyanyi itu dengan gerakan tari-tarian ya untuk memukau ya, untuk menarik para pemirsa ya. Bahkan tidak segan-segan mereka itu menyanyi dengan gerakan-gerakan yang ya boleh dikatakan itu gerakan erotik ya. Gerakan erotik itu seperti mengundang ya, mengundang nafsu birahi ya, itu erotis ya. Itu artinya memberahikan ya. Dan itu yang paling banyak mengundang mata ya, mata pemirsa itu untuk tertarik di situ. Nah, ini memang disengaja untuk menarik pemirsa sehingga terhipnotis ya. Mari kita perhatikan ini. Baik itu merupakan apalagi kalau sekarang ini ya musimnya apa itu? TikTok ya. Nah, kita melihat sebagai bagaimana khususnya yang banyak ditampilkan juga wanita-wanita, bahkan yang masih muda-muda ya. Mereka dengan gerakan-gerakan yang ya menarik ya, menarik. Nah, di situ kita melihat mereka bergoyang badan ya, maupun syair-syair dari kata-kata lagu-lagunya itu semua mengarah kepada nafsu birahi. Kita mesti perhatikan ini, Sofia, sebab ini kita lagi bicara tentang Babel ya. Pada zaman dulu, raja-raja paling suka dihibur dengan tari-tarian ya pada zaman dahulu ya. Dan ini juga terjadi pada zamannya Raja Herodes ya. Jadi kita melihat di hari ulang tahunnya Raja Herodes ini mengadakan suatu pesta. Kita tahu ya kalau raja berpesta itu ya betapa meriahnya pesta itu. Nah, dalam pesta itu anak perempuan Herodias ya. Herodias ini adalah istrinya Herodes ya. Dia mengambil itu ya dari saudaranya. Jadi ini merupakan suatu penyimpangan ya, penyimpangan. Dan anaknya ini pada waktu Herodes ini berulang tahun, dia disuruh menari ya. Dan ternyata tariannya itu menyukakan Herodes. Mungkin terbayang dalam pikiran kita, kira-kira tarian apa yang disajikan pada waktu itu. Sehingga Herodes itu bersumpah ya, bersumpah akan memberikan hadiah apa saja yang diminta oleh anak perempuan Herodias ini. Ya, pada waktu dia menari. Coba kita perhatikan sedikit ya, kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ya. Injil Matius pasal 14 ayat 6 dan 7. Ya. Matius pasal 14 ayat 6 dan 7. Silakan. Matius pasal 14 ayat 6 dan 7. Tetapi
pada Iya, hari ulang silakan. tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias Ya, di tengah-tengah mereka dan menyukakan ya, hati Herodes. Sehingga ya. Herodes bersumpah Jadi, ya, akan memberikan kepadanya ya, apa saja yang dimintanya. ya. Jadi di sini sebagai tari-tarian ini yang dilakukan oleh anak Herodias ini ya, anak wanitanya ini ternyata itu membuat Herodes ya, Raja Herodes ini terpukau dan saking senangnya maka dia bersumpah sampai bersumpah dia. Herodes ini bersumpah akan memberikan hadiah ya kepada anak Herodian ini ya. Saudaraku, tarian apa yang ditarikan oleh anak gadis ini sehingga membuat Herodes ini begitu suka hatinya. Tarian yang biasa ya dilakukan pada waktu itu adalah tarian erotis ini ya. Dan ini kononnya ya, konon berasal dari Timur Tengah tarian ini ya. Dan juga lebih terkenal disebut dengan tarian perut. Ya, kalau bicara mengenai tarian perut ya tentunya dia wanita ini ya, anak gadis ini ya memamerkan bagian tubuhnya itu di bagian perut itu ya. Nah, karena perkembangan zaman dan berkembangnya dosa, maka tari-tarian inilah yang sekarang menjadi alatnya iblis untuk menjatuhkan manusia. Ya, mari kita perhatikan ini. Secara justru kita hidup di akhir zaman ini. Semua serba maju, ya. Semua serba maju juga. Semua apa yang dulu ya, yang dulu sudah kelihatannya itu sudah begitu ya, begitu menarik, maka pada zaman akhir ini itu dibuat lebih menarik lagi oleh iblis. Ya, dan ini adalah alatnya iblis untuk menjatuhkan manusia. Nah, waktu pesta ulang tahun dari Raja Herodes ini, saudaraku, apa yang terjadi? Kepala dari Yohanes jadi hadiahnya. Ya, sebab pada waktu anak ini ditanya oleh Herodes, ya, kamu mau minta apa? Ya, apa saja yang kau minta, aku akan berikan kepadamu. Pada waktu dia mendengarkan tawaran itu, maka dia lari kepada ibunya. Dia tanya kepada ibunya, ya, bahwa Baginda Raja menawarkan hadiah apa saja. Kira-kira saya harus minta apa, Ibu? Saudaraku, dasarnya dari Herodias ini ya, istrinya Herodes ini membenci Yohanes Pembaptis waktu itu, ya, sehingga pada akhirnya Yahya Pembaptis ini ya, Yohanes Pembaptis dipenjara. Maka dia mengatakan kepada anaknya, bilang sama Baginda Raja, aku tidak minta harta, ya, kekayaan, tapi aku minta kepala dari Yohanes Pembaptis. Saudaraku, ketika Raja Herodes ini mendengar permintaan dia jadi kaget, ya, dia jadi kaget. Tapi karena dia harus berpegang kepada perkataannya sebagai seorang raja, ya, maka dia harus menepati, ya, apa yang dia ucapkan. Nah, akhirnya Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis ini dipotong lehernya. Jadi kita lihat di pesta itu kepala dan tubuh telah dipisahkan, ya, kepala dan tubuh telah dipisahkan. Dan kita tahu saja bahwa kepala ya dari gereja Tuhan itu adalah Kristus. Nah, kita tahu apa yang terjadi kalau kepala itu lepas dengan tubuhnya, ya, maka tubuhnya itu tidak ada kehidupan, mati. Ya, seringkali kita lihat ya, anak Tuhan tanpa disadari karena sedang terpesona ya oleh sajian tontonan yang menarik itu ya, kita kembali kepada tari-tarian tadi itu memang sangat menarik ya. Kadangkala kita itu seperti terhipnotis ya, ya mungkin kalau apa yang disajikan itu masih masih terkontrol ya, masih masih belum istilahnya itu
belum sempat dipotong ya filmnya itu, ya itu mungkin masih tidak seberapa. Tapi kalau kita lihat sajian-sajian itu, kalau lengkapnya itu sangat mengerikan. Sebab itu menjurus kepada perkara-perkara kedagingan. Nah itu sebabnya ya dalam pesta-pesta itu, dalam kesukaan-kesukaan itu, dalam tontonan-tontonan itu, berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang kehilangan kepala. Ya, berarti putus hubungan dengan pribadi Kristus. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 18 ya, yang menulis di situ tentang Babel itu tidak akan bangkit lagi. Ya, jadi ini merupakan hukuman dari Babel, ditenggelamkan ya seperti batu kilangan ya. Babel tidak akan pernah muncul lagi ya, tidak pernah diketemukan lagi. Coba ulang baca pasal 18 tadi ayat 21. Pasal 18 tadi ayat 21. Di situ dikatakan bahwa Babel itu tidak akan pernah muncul lagi. Ya, sudah ditenggelamkan sampai ke dasar laut. Wahyu Ayat 18 21. ayat Silakan. 21, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat Ya. sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, ini hukuman akhir bagi Babel yang menyesatkan semua bangsa. Bahkan di situ yang menjadi korban ya itu juga termasuk orang-orang kudus ya, termasuk nabi-nabi ya. Nah, bukan itu saja, bahkan semuanya ya, semuanya ikut dilenyapkan ya. Termasuk apa di situ? Apa saja yang ada di Babel itu? Coba ayat 22 dan 23. 22 dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ini lengkap, ya. Pemain kecapi, penyanyi-penyanyi, ya kita lihat musik itu ya. Kita lihat penyanyi itu pasti ada musiknya, ada band ya di situ. Dan semua komplit, ada seruling, sangkakala. Kalau kita lihat ya ada pemain trompet. Nah itu di situ kita lihat ya, itu tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Terus 23. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalam. Tidak ada lagi kedengaran ya, semua lenyap. Ya, suara pemain kecapi, penyanyi, peniup seruling, sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ini jelas menunjuk pada musik-musik duniawi ya, tontonan musik dunia lengkap dengan penyanyinya itu akan lenyap dan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Nah, apa yang membuat dunia ini bersemarak dengan tontonan-tontonannya? Itu semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada nasihat dari firman Tuhan yang mengatakan, jangan hatimu syarat dengan pesta duniawi ini. Nah, Tuhan Yesus sudah ingatkan ya, sebab ini menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai ya keadaan rohaninya anak Tuhan itu terjerat oleh karena kesenangan-kesenangan dunia ini. Dalam Injil Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Lukas 21. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Iya, jaga. Iya, jaga hatimu. Ya, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Di sini Tuhan Yesus ingin ya melepaskan kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya sebagai pelayan-pelayannya, supaya kita ini dilepaskan ya dari kesenangan-kesenangan dunia. Jangan syarat ya pesta pora. Syarat itu berarti penuh ya. Kalau muatan itu disebut syarat itu penuh.
Jadi hatinya ini penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi ya. Sebab kemudian Tuhan ingatkan terus Dan supaya hari ya, Tuhan jangan dengan dan supaya tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. seperti suatu jerat ya. Jadi jangan lalu kemudian enak-enak ya di dalam pesta pora, lalu kemudian tiba-tiba hari Tuhan itu datang. Saudaraku, waktu-waktu ini adalah waktu untuk persiapan. Ya, persiapan siapapun saja. Saudara ya, bukan kalau orang itu kalau sudah usianya lanjut ya, katakan kalau saya bisa mencapai umur 60 nanti saya akan lebih berhati-hati dalam hidup ini. Saya akan lebih dekat kepada Tuhan dan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, saudaraku, ada punya anggapan seperti itu. Lalu kemudian umurnya semakin bertambah, bisa mencapai kepala 7, ya, semakin berhati-hati lagi karena waktunya ya untuk kembali kepada Bapa itu, ya, itu akan tiba dengan segera. Ya, panggilan ya ke rumah Bapa. Saudaraku, ini untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang masih muda? Apakah mereka itu juga punya anggapan seperti itu? Ya, kemungkinan tuh mereka merasa bahwa waktunya seperti itu masih jauh, ya, masih jauh dari usianya. Tetapi firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, ya, syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Nah, ini kita melihat, ya, Tuhan ingin melepaskan kita. Jangan sampai nanti hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba seperti suatu jerat. Jadi kita diingatkan bagi anak-anak muda ya, khususnya engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Jangan sampai hatimu hari-hari ini dipenuhkan ya dengan perkara-perkara duniawi. Iya. Ayat 35 selanjutnya dikatakan Sebab ya, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. iya, akan menimpa semua penduduk bumi ini ya. Itu akan menimpa semua penduduk bumi ini ya. Teruskan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk Ya, luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan ya, berdiri di hadapan Anak Manusia. iya. Kita dihimbau oleh firman Tuhan ya, supaya kita lepas dari perkara-perkara duniawi ini ya. Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, memang menjelang kedatangan Tuhan ini banyak ya, banyak anak-anak Tuhan yang gugur ya. Karena apa? Karena tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Dianggap masih lama ya, keadaan masih baik ya, belum waktunya, nanti saja. Ya. Tapi dengan tiba-tiba hari itu akan menimpa semua orang. Ya. Ya, itu ayat yang ke-36. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan hari kedatangannya. Jangan hari itu menjadi suatu seperti jerat bagimu. Ya, kita dihimbau untuk berjaga-jaga, terutama untuk kaum muda, ya, untuk remaja, ya. Hindari pesta-pesta yang bisa menjerat engkau, ya, dan lebih tragis lagi, bisa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Seperti kepala tadi ya, dipenggal, kepalanya Yohanes Pembaptis itu dipenggal dan ditaruh di nampan, ya, dipersembahkan kepada Herodes. Herodes ini lambangnya iblis, ya. Kita lihat ya, berapa banyak anak Tuhan dan orang-orang muda ya merelakan putus hubungan dengan Tuhan, kepala dengan tubuh putus ya, berapa banyak, dan kehidupan orang muda itu kemudian menjadi lemah dan akhirnya mati rohani. Kita diingatkan oleh Tuhan ya. Kemudian bukan cuma suara pemain kecapi ya, penyanyi-penyanyi saja yang dilenyapkan pada waktu itu, juga suara kilangan ya tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, kilangan atau batu kilangan
ini ada hubungannya dengan gandum, ya, dengan gandum yang menghilang untuk memisahkan gandum itu dengan biji dengan sekamnya, ya. Nah, ini bicara soal apa? Soal pangan, ya, soal pangan. Ini menyangkut soal perekonomian. Saudaraku, waktu itu benar-benar akan terjadi kegoncangan. Dunia menjadi kacau. Juga ekonomi ikut kacau. Ya, kita bisa melihat sendiri saudara dengan adanya COVID-19 ini, ekonomi juga berpengaruh. Berapa banyak ya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, ya. Banyak yang gulung tikar. Ya, di situ juga dikatakan ya, transportasi seperti penerbangan ya, itu juga ikut ya mem-PHK karyawannya, berapa jumlahnya. Dan ini semua ini akibat daripada kegoncangan yang digoncangkan ya, kegoncangan. Nah, kita lihat ya. Jadi ini bicara soal ekonomi ya. Dan waktu-waktu itu sudah atau sedang terjadi hari-hari ini. Ya, seperti arti nama dari Babel itu adalah kacau balau ya. Dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9 ya. Itu namanya tadi ya, tadinya namanya Sinear. Tapi kemudian diberubah dengan Babel ya, yang artinya kacau balau. Dikacau balaukan oleh Tuhan bahasa mereka, sehingga cita-cita mereka untuk membangun kota yang besar, menara yang setinggi langit, itu batal ya, dikacaukan oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya, suara kehilangan tidak akan kedengaran lagi. Berarti semua aktivitas perekonomian dunia ini jadi mandek total ya. Ini menjadi suatu peringatan bagi para pengusaha-pengusaha Kristen ya, agar berhati-hati dalam berbisnis ya, sebab Babel berusaha mengarahkan semua perdagangan pada sentralnya, yaitu dirinya sendiri ya. Pada sentralnya itulah Babel sendiri. Kita baca tadi bagaimana mereka menangis karena kehilangan partner kerja yang tadinya banyak memberi keuntungan baginya. Ya, dalam Wahyu 18 ayat 19, coba akan dibaca. Ya, mereka menangis. Apa yang ditangisi oleh mereka? Ya, karena partner kerjanya sudah tidak ada lagi. Wahyu 18 ayat 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka. Kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja, ia sudah binasa. Iya, jadi banyak tangisan. Karena Babel ditenggelamkan tadi seperti batu kilangan yang ditenggelamkan sampai ke dasar laut. Itu membuat partner kerjanya ya itu bertangisan. Sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha sebenarnya secara tidak langsung ya, mereka juga banyak yang menangis sebenarnya ya. Mungkin mereka tidak menunjukkan itu di muka umum, tapi mereka itu bingung, tiap malam mereka putar otak mereka bagaimana mengatasi perekonomian yang digoncang-gancingkan saat ini. Banyak orang bingung, sudah ya. Benar-benar kita ini sedang masuk di dalam masa sukar. Ya. Masa sukar. Kalau kita lihat PPKM ya diperpanjang, ya tujuannya adalah untuk memutus ya tali dari COVID ini, tapi juga berimbas kepada perekonomian. Kita lihat Sofia, mengganasnya COVID-19 ini. Bahkan saya membaca tadi di koran ya, di Jawa Pos. Ini sedang COVID ini sekarang ini di Pulau Jawa sudah agak mereda sedikit ya, tapi belum melandai ya. Dan lalu kemudian pindah ke pulau di luar Pulau Jawa. Ya, bisa jadi di Kalimantan atau di Sumatera ya, yang paling dekat itu ya
bagaimana bisa berpindah ke sana ya. Sebab itu juga virus-virus itu manusia yang membawa ya. Jadi mereka yang ada di tempat mereka itu di Sulawesi juga, ya. Tadi pagi adik saya Petrus ya, Pendeta Petrus telepon saya, bantu doa. Loh, kenapa bantu doa? Ada apa? Ya, tetangga saya kanan kiri kena COVID dan sudah berangkat. Wah, ada perasaan ketakutan, saudara. Ada perasaan ketakutan. Tadinya di sana itu aman, ya, aman tadinya. Mereka tidak perlu memakai masker dan sebagainya. Bahkan ibadah itu tetap berjalan, ya. Kalau di sini ibadah gereja-gereja ditutup, di sana masih dibuka. Tapi sekarang mereka mulai ketakutan. Benar, saudara. Jadi berita di koran itu benar, ya, bahwa sekarang COVID sedang menuju ke luar pulau, ya. Tapi bukan berarti di Pulau Jawa ini bebas, ya, belum, ya. Tapi kita tetap berdoa, ya. Kita melihat bahwa ini pekerjaan ini akan membuat manusia digoncang-gancingkan, ya. Tadi kita melihat para pedagang-pedagang itu juga menangis, ya. Kita bisa bayangkan juga menangis karena apa? Ya karena kerugian besar, karena mereka tidak lagi bisa import, ekspor, ya, tidak bisa lagi, ya. Banyak orang yang hari-hari ini menderita, ya, menderita ketakutan, kekhawatiran, tanpa terasa bahwa apa yang kita lihat di kitab Wahyu ini sedang dalam kegenapannya. Kalau kita melihat ya kematian karena korban COVID, ya, COVID ini merajalela. Ya, bahkan tadi saya mendengar dari penjaga gereja, hampir tiap hari, ya, di belakang gereja itu ada masjid, saudara. Lalu ada berita duka, ya, berita kematian. Ya kalau itu disampaikan ya otomatis ya kedengaran, ya penjaga gereja, wah dengar, ngeri, ya, ngeri. Dia mendengar itu, ya, kok korbannya terus berjatuhan. Lalu dia juga bercerita tentang mimpi, saudara. Nah ini kalau kita ngomong-ngomong soal pelayanan, ya, mulai diliburkan dulu, tidak di gereja, ya karena apa? Khawatir kalau kemudian mereka terpapar, ya, ya itu ada baiknya, ya. Mereka sembunyi dulu, tidak aktif dulu, ya. Lalu kemudian penjaga gereja ini dia berkata, jangan takut Pak, karena gereja ini sudah dalam perlindungan Tuhan. Oh, saya pikir hebat ya kamu punya keyakinan seperti itu. Ternyata dia mimpi, saudara. Nah, kira-kira 3 bulan yang lalu dia mimpi. Dia kan tidur waktu itu tidur di gereja, dekat pintu gereja. Waktu posnya, yaitu diperbaiki, dibongkar. Nah, pada waktu dia tidur di gereja itu dia mimpi. Ada awan putih yang menudungi gereja itu. Ya, jadi gereja itu dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, tidak heran kalau tiap hari Selasa, kalau kita berdoa selalu ada doa untuk gereja, untuk penjaga gereja. Tuhan lindungi. Dan ini satu kenyataan, saudara. Tuhan itu melindungi rumah Allah, ya, melindungi juga penjaga gereja di sana. Jadi kita lihat, saudara, memang bagaimana cara Tuhan itu menunjukkan kuasanya, ya, untuk supaya kita lebih yakin lagi tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi saudara jangan ikut-ikutan khawatir, ketakutan. Hari-hari ini memang beritanya selalu ketakutan, kekhawatiran, ya. Tidak pernah lepas di televisi itu ada saja, ya. Kalau enggak, ya, kalau enggak kita lihat ambulan, kita lihat rumah sakit, kita lihat pasien-pasien bahkan kematian, ya. Itu sepertinya mengalir terus. Nah, ini satu bukti, satu kenyataan, saudara, bahwa Tuhan, ya, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Tapi buat kita, jangan sampai kita ketakutan, tetapi kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan terus melindungi kita. Ya satu waktu memang diizinkan, ya ada juga orang yang bersaksi tadi, ya dia bersaksi bahwa
ya dia sudah apa itu? Sudah vaksin ya, tapi dia terpapar ya, tapi dia bilang jangan takut. Begini seizin Tuhan, tapi akhirnya mengalami kesembuhan. Ya. Jadi inilah satu bukti tentang kegoncangan yang terjadi. Dan ini juga efek daripada Babil, ya. Babil yang tadi dikatakan membuat para pedagang-pedagang menangis. Saudara, kalau waktu itu kondisi manusia di bumi ini penuh dengan ratap tangis, sebaliknya bagi surga. Nah, kita lihat. Bagi surga ada sukacita. Bagi orang-orang kudusnya, bagi rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas Babil karena kamu, ya, ayat 20. Wahyu 18 ayat 20. Ya, ada sukacita di surga. Wahyu 18 ayat yang ke-20. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Iya. Tapi sebaliknya di surga, ya, dikatakan bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Kita lihat di sini, saudara, ya. Hal ini mengingatkan saya akan kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Coba saudara baca ya. Lukas 6 ayat 21 dan 29. Di situ Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ya, sebaliknya celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Nah, ini saatnya mulai digenapkan perkataan Tuhan Yesus ya. Lukas 6 ayat 21 dan 25. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Iya, karena kamu akan tertawa. Iya, puji Tuhan. Lanjut. Ayat 29. 25. Ayat 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Iya. Jadi ayat ini senada dengan Wahyu 18 tadi ya. Dikatakan ayat 20 tadi ya. Nah, kondisinya di dunia ini terjadi rata tangis, tapi di surga ada sukacita. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan ini sebelumnya. Ya. Berbahagialah kamu sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Ini kebalikannya ya. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Orang-orang dunia sekarang ini tertawa, tapi nanti seperti nasib Babil, mereka akan menangis. Ya, nah kita lihat saja. Kalau sekarang ini kita menangis, itu bukan menangis apa, saudara? Bukan menangis karena ketakutan, bukan menangis karena kelaparan, ya, tetapi kita menangis karena menyesali dosa-dosa kita. Ya, maka di balik tangis itu ada sukacita. Kalau saudara boleh disadarkan oleh firman Tuhan, dan saudara boleh menangis, menyesali dosa saudara, maka di balik itu ada sukacita. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 4 ayat 7. Ya. Coba kita dengarkan ayat ini. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Puji Tuhan ya. Jadi inilah keuntungannya kalau kita mau datang kepada Tuhan untuk minta ampun ya atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya, nanti Tuhan akan mengampuni kita. Dan itu yang akan mendatangkan sukacita. Ya, memang kita menangis. Menangis karena apa? Menyesal dosa. Ya. Dan kita nanti akan disebut orang yang berbahagia. Tuhan istilahkan tadi antara tawa dan tangis. Sekarang menangis, nanti tertawa. Sebaliknya,
Sekarang orang dunia tertawa, nanti orang dunia akan menangis. Iya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini senada dengan Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat yang pertama. Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Iya. Akan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, puji Tuhan. Nah, itu makna daripada tangisan yang sekarang, ya, yang sekarang kita banyak menangis karena menyesali dosa-dosa kita. Saudara, jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Dan itu berarti saudara tidak menutupi dosa-dosa saudara, tapi menyatakan, mengaku dosa. Tuhan ampuni dan Tuhan tutup, ya, dengan darahnya. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam kitab Wahyu 18 ayat 23, ya. Di situ dikatakan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan ini berarti suasana gelap akan menimpa dunia ini. Siapa dulu yang pernah menyangka, ya, akibat dari COVID-19 ini. Dulu yang kita dengar itu awalnya akan di Wuhan, ya, di Cina sana. Tapi siapa yang menyangka bahwa COVID ini bisa mendunia, bisa kemana-mana. Dan ini banyak manusia yang sudah menjadi korban karena virus ini. Ya, siapa yang menyangka, ya? Nah, ini bukti kegenapan dari firman Tuhan dalam Wahyu 18 ayat 23 ini. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Ya, terus kan? Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, ayat 23. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Iya, tadinya berpesta pora, ya. Sekarang tidak ada pesta-pesta itu, saya kira. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, ya, saya punya keponakan mantu, ya. Tapi ini dalam suasana pandemi, jadi tidak bisa merayakan itu, ya. Cukup, ya, ada beberapa orang saja yang diundang, ya, tentunya family, ya, keluarga, lalu kemudian diberkati, ya, sudah. Jadi tidak ada pesta, ya, tidak ada pesta. Bahkan ada yang mokong, ya, ada yang sengaja. Nah, mereka tidak takut, mereka tetap mengadakan dan akhirnya ditindak, ya, dibubarkan. Nah, kita lihat, ya, semuanya ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tidak ada lagi suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tidak akan kedengaran lagi di dalamnya, ya. Ini menunjuk kepada pengantinnya Babel, ya, pengantinnya Babel. Saudara, karena ini pengantin palsu, maka akan berakhir. Sedangkan pengantinnya Tuhan, ya, itu mempelai anak domba, justru sedang mengadakan pesta. Haleluya. Ini kebalikannya. Jadi apa yang dikatakan di dalam ayat 23 Wahyu 18 ini menunjuk kepada perkara-perkara orang-orang dunia, ya. Ini menunjuk kepada mempelainya Babel, ya. Tidak ada pengantin laki-laki, tidak ada suara pengantin laki-laki, suara mempelai, ya, perempuan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kedengaran di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Karena sudah dibinasakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi di bumi, di surga ada sukacita. Ya, coba kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, ini ayat yang terakhir. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 9. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Allah menjadi raja. 7.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan Memuliakan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. pengantinnya telah siap sedia. Jadi di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, di tengah-tengah dunia yang sedang digoncang-gancingkan ini, maka hari perkawinan anak domba itu akan tiba, ya, akan tiba. Disebut dikatakan telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, itu sebabnya selalu ada himbauan dari firman Tuhan. Biarlah kita selalu berjaga-jaga. Siap sedia, dia datang dalam waktu yang tidak kita duga. Tiba-tiba dia datang. Ya, puji Tuhan. 8, iya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dandanan mempelai wanita, ya, itu lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Apa ini artinya? Lenan Ya. halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi berarti kita sudah memakai pakaian kebenaran, ya, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dari sekarang itu harus melekat pada kita. Pakaian yang selalu disucikan oleh darah Yesus. Sehingga jubah kita itu menjadi putih dan bersih. Ya, puji Tuhan. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Dan berarti sudah selesai, ya, penderitaan di bumi ini sudah selesai dan kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Kalau Babel sudah dihancurkan, dibalas oleh Tuhan kejahatannya, maka sebaliknya ada sukacita di surga. Ayat 9, ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya. Berbahagialah mereka yang diundang, ya, ke perjamuan kawin, perjamuan malam. Maksudnya itu terjadi pada malam hari. Malam hari itu menunjuk kepada akhir zaman ini, ya. Di tengah-tengah kegelapan ini, dia tiba-tiba waktu itu mempelai itu datang. Dalam Matius 25, dalam perumpamaan 10 anak darah juga demikian. Pada waktu mereka menyongsong mempelai laki-laki, maka 10 orang anak darah ini tertidur karena ngantuk, ya, tertidur karena ngantuk. Lalu kemudian tengah malam dibangunkan, ada suara mengatakan, ya, mempelai datang, song-songlah dia. Tanpa diduga, justru di kegelapan ini, ya, mempelai itu akan datang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, ya. Biar kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Justru ini adalah malam yang semakin gelap, ya. Oh, kita lihat ya keadaan yang semakin mengerikan yang terjadi di dunia ini juga terjadi menimpa gereja Tuhan. Banyak imannya anak-anak Tuhan hari-hari ini goncang-ganjing, ya, bingung, ya. Mereka seperti tidak punya pegangan, walaupun mereka sebenarnya sudah dibekali dengan firman Tuhan. Nah, ini saatnya saudara diuji, ya. Saudara diuji. Apakah kita benar-benar menyimpan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu ada dalam hati kita? Mari kita mau membuktikan itu. Nah, saat kita diuji, kita bagikan emas yang dibakar, ya, maka kita akan timbul seperti emas yang sudah bersih dari segala kotoran, ya, seperti emas yang sudah menjadi emas yang bersih. Puji nama Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Dan perjamuan suci bentar akan dibagikan, ya. Nanti saudara Hendri akan nyanyikan nyanyian ini dan kita akan ikuti, ya, tanpa membuka, ya, loudspeaker. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak
Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak Panggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Firman Allah yang Allah yang benar, mulia dan besar. Terimalah, terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bahagia. sekali lagi, berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin. Berbahagialah Nanti saya minta Bapak Hengki ya akan berdoa. Haleluya. pesta kawin anak domba. Haleluya. 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 Bahagialah yang Panggil pada pada malam anak domba. inilah firman Allah yang benar, Mulia dan yang besar, besar. ku merindu untuk dijadikan Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa suatu saat Tuhan, Babil, kota besar di Tuhan, akan Kau campakkan Tuhan, Kau lemparkan Tuhan ke bawah Tuhan. Segala kesenangannya, segala semarak, kemuliaannya Tuhan, Kau campakkan Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kehidupan kami Tuhan, saat-saat ini Tuhan, untuk kami boleh Tuhan, menyesali segala tingkah laku kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, jikalau saat ini Tuhan, kami boleh menangis karena melakukan firman-Mu Tuhan, nanti satu saat kelak nanti Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Aku akan merasa berbahagia bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Sebab itu tolonglah kehidupan kami Tuhan. Pada waktu-waktu ini Tuhan, kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengoreksi kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan, oleh suatu saat Tuhan, tetap tidak bercela di hadapan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami masih penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Terhadap firman-Mu selalu menyucikan kami Tuhan. Firman-Mu selalu mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kehidupan kami ini Tuhan. Boleh satu saat Tuhan. Boleh menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu tolonglah kehidupan kami ini Tuhan. Berikan kami kemurahan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan.
Haleluya, dalam menantikan kedatangan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan Bapak Gembala kami pembukaan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya melalui firman-Mu Tuhan, kehidupan kami boleh Engkau persiapkan Tuhan. Suatu saat menjadi mulai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan urapan-Mu yang kuat kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Engkau memberkati perjamuan suci yang saat ini kami semua pegang tubuh-Mu Tuhan. Kami mau angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan kita siap mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 28. Yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita yakin apa yang ada di dalam genggaman tangan kanan kita, ini adalah benar-benar tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang berkuasa menyatukan kita kembali. Kalau terjadi perpecahan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, Tuhan berkuasa menyatukan kembali. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita pindahkan cawan di tangan kanan kita, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Kita yakin apa yang ada di genggaman tangan kanan kita saat ini adalah benar-benar darah Kristus. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Dan saya minta nanti Saudara Hendri nyanyikan nyanyian Tuhanku mau berterima kasih. Kita naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan nanti saya minta Saudara David Haryadi akan berdoa. Sekaligus mendoakan mereka-mereka yang sakit. Haleluya. Yang masih terpapar karena COVID. Ya. Punya Saudara David tahu satu mereka yang perlu didoakan. Mari kita sekarang menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih dan perhatian. Terima kasih. Dinyatakan. Haleluya. Terima kasih. Beriku lewat pemeliharaan firman-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Kami kami berbahagia malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah melindungi menyertai depan kami sampai saat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan berlanjut sampai Tuhan nanti kelak tiba waktunya.
Engkau datang kembali, kehidupan kami tetap di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Dunia boleh menjadi kacau balau seperti Babel, tetapi hidup kami tetap terpelihara di dalam kuasa firman-Mu, terpelihara di dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya saat ini Engkau yang sudah beserta memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berbahagia malam hari ini Tuhan oleh firman-Mu, tetapi kami ingat juga beberapa teman saudara kami yang masih Tuhan terpapar dengan COVID, khususnya Tuhan Ibu Maria yang saat malam hari ini Tuhan kami mendapat kabar kondisinya lagi drop Tuhan. Engkau menjamah kehidupannya. Bahkan tadi sempat Tuhan membutuhkan darah kefilan, tetapi sudah mendapatkan. Tetapi malam hari ini juga kondisinya belum stabil, masih drop. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, berikan kemurahan-Mu, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, juga dengan saudara kami yang lain, penyembuhan pemulihan, baik juga dengan Bapak Edi, Tuhan sempurnakan pemulihannya, demikian juga dengan saudara kami yang lain, baik Tuhan, Ibu Riana juga Engkau tolong, baik juga dengan Bapak Freddy, saudara kami Nathan Subagio, dengan sakitnya yang lama, tapi kami akan percaya Engkau menjamah, juga dengan Ibu Fang Fang Tuhan, kami tetap dukung di dalam doa bagi saudara kami yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu. Saat ini Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah kehidupan mereka, segala rasa penyakit, roh-roh yang membelenggu, sehingga membuat kehidupannya menjadi takut, khawatir, gelisah. Kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan dan perintahkan Engkau keluar, dipatahkan dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan kembali. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kembali. Tuhan berikan juga ketenangan bagi keluarga mereka masing-masing. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Demikian juga dengan Bapak Yusak Mulyadi bersama dengan istri. Tuhan juga akan menyempurnakan pemulihannya kembali. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami yakin Engkau sudah bekerja atas Bapak Yusak Mulyadi juga. Tuhan akan menyempurnakan secara tuntas. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan. Bapak Basuki, penjaga gereja, Engkau melindungi seluruh keluarganya di dalam pemeliharaan penyertaan-Mu. Demikian juga dengan bangunan gereja secara fisik dari depan sampai belakang. Malaikat surga Tuhan terus mengawal baik semua peralatan yang ada, baik sound system, peralatan musik, lindungi AC, baik Tuhan bangku-bangku gereja, lindungi semua, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan beserta dan Tuhan melindungi semuanya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa syafaat untuk Bapak Presiden, untuk para staf, untuk aparatur negara. Tuhan melindungi, menyertai mereka. Beri kebijaksanaan Tuhan untuk mengambil keputusan, supaya semua yang diputuskan itu sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, juga yang akan menyelamatkan bangsa kami Tuhan dari badai topang melanda negeri kami hari-hari. Engkau sendiri yang akan meneduhkannya Tuhan. Hamba percaya semuanya ini seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, izinkan hamba mengangkat tangan hamba. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus diturunkan atas saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam semua.